Kita akan membahas tentang menghadiahkan pahala kepada si mayit. Agar mudah kita mempelajarinya, mudah memahaminya, kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama, menghadiahkan pahala dari bacaan, seperti bacaan istighfar, bacaan sholawat, atau doa. Dan yang kedua nanti, kita akan membahas menghadiahkan pahala kepada si mayit dari amal perbuatan seperti sedekah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kita akan mulai dari yang bagian pertama, yaitu menghadiahkan pahala dari bacaan kita. Apa itu bacaan istighfar, sholawat, ataupun doa kepada si mayit. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Al-ayah. Muhammad ayat 19. Dan memohonlah ampun untuk dosamu dan juga untuk dosa-dosa orang-orang mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan. Dari ayat ini jelas bahwa kita ini dianjurkan untuk memohonkan ampun kepada saudara-saudara kita. Nah, ini tidak ditentukan apakah saudara yang masih hidup atau yang sudah mati, tapi ditujukan untuk orang-orang yang mukmin dan mukminat. Berarti dari ayat ini bahwa kalau kita memohonkan ampun kepada orang-orang mukmin dan mukminat, ini berarti sampai. Kalau nggak sampai, ya nggak mungkin kita ini diperintahkan. Ini adalah Al-Quran. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir li wa liwalidayya walil mu'minin. Al-ayah. Quran surat Ibrahim ayat 41. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan juga dosa kedua orang tua saya. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosaku, juga dosa kedua orang tuaku, dan juga dosanya orang-orang mukmin. Pada ayat ini juga dijelaskan bahwa kita dianjurkan, diperintahkan untuk memohon ampun dari dosa kita sendiri, kemudian dosa orang tua kita, juga untuk orang-orang mukmin. Kalau misalnya tidak sampai, istighfar kita tidak sampai untuk orang lain, nggak mungkin Allah memerintahkan kita agar memohonkan ampun untuk orang tua, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang mukmin mukminat lainnya. Jadi ini dari dua ayat sudah bisa kita pelajari. Kita ambil kesimpulan bahwa memberikan pahala dari bacaan, apakah itu istighfar atau yang lainnya, itu adalah diperintahkan, ada dalilnya dari Al-Quran, yang berarti boleh untuk dikerjakan, dan yang berarti itu nyampe kepada yang kita tuju. Kemudian dari hadis Nabi, dalam sebuah hadis disebutkan, An Utsman bin Affan, dari sahabat Utsman bin Affan, qala, berkata Utsman bin Affan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kita faraha min tafnil maiti waqafa alaihi faqala istaghfiru li
akhikum wasalu lahu atas pita fa innahul ana yus'alu. Rawahu Abu Dawud. Dalam hadis ini diceritakan bahwa ketika Nabi setelah selesai mengubur mayit, maka Nabi bersabda kepada para sahabat atau orang-orang yang ada di sekeliling makam itu untuk membacakan istighfar kepada orang yang telah dikuburkannya dan memintakan kepadanya ketetapan iman dan Islam, dan supaya yang hadir waktu itu berdoa untuk memintakan tentang ketetapan Islam dan iman untuk si mayit, karena pada saat itu si mayit lagi sedang ditanyai. Ini hadis dari riwayat Abu Dawud. Ini Nabi juga mengajarkan bahwa memohonkan ampun kepada saudaranya atau orang lain yang sudah mati itu adalah nyampe. Karena kalau nggak nyampe, nggak mungkin Nabi memerintahkan. Dari beberapa hadis dan ayat Al-Quran tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mengirimkan atau memberikan pahala bacaan ataupun pahala dari amal-amal perbuatan yang kita tujukan kepada si mayit itu akan sampai kepada yang kita tuju sesuai dasar dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Mudah-mudahan walaupun hanya ini dalil yang bisa kami sampaikan, walaupun yang lainnya masih banyak, tapi sudah cukup, kami kira cukup untuk membuat itikad kita atau keyakinan kita bahwa memberikan pahala kepada si mayit baik dari segi bacaan maupun dari segi amal perbuatan, pahalanya akan nyampe kepada yang kita tuju. Wallahu a'lam bishawab.